Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya Ibu Winarsi SAG MPD yang akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pada pertemuan hari ini nanti kita akan masuk pada bab 9, pertemuan yang pertama dengan materi tata krama. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, tadi Bu Win telah menyapa kalian melalui WA Group supaya mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa dulu dan membaca beberapa ayat Al-Quran atau surat pendek. Dan saya ingatkan pula, di masa pandemi COVID-19 ini kita sekarang memasuki masa new normal. Jangan lupa dengan 3M, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk bahagia. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan pengertian tata krama. Yang kedua, menunjukkan dalil yang berkaitan dengan tata krama. Yang ketiga, menyebutkan manfaat-manfaat berperilaku tata krama. Tentunya orang yang bertata krama itu juga akan merasakan manfaat-manfaatnya. Dan yang keempat, menampilkan berperilaku tata krama. Mari kita literasi dulu, memahami contoh sebuah tulisan ini. Kita baca bersama ya. Mari kita lihat di lingkungan sekitar kita. Anda bisa membayangkan yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang berperilaku buruk dalam kehidupannya. Ada yang mungkin suka miras, ada yang berjudi, ada yang tidak sopan, dan sebagainya. Mereka berperilaku tidak sopan dan berbuat maksiat tanpa rasa malu. Sudah tidak sopan, berbuat maksiat, dan tidak punya rasa malu. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan kehidupan seperti itu mereka akan hidup bahagia? Ya, Anda boleh setuju atau tidak dengan jawaban yang sudah Win siapkan. Jawabannya tentu mereka itu tidak bahagia. Tentu tidak bahagia. Justru sebaliknya, pikiran mereka resah, hatinya gelisah, hidupnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Bahkan mereka tidak disukai oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Walaupun kalau kita melihat ketika mereka itu melaksanakan kegiatan tadi, ya, yang tidak sopan, melanggar berbuat maksiat, tidak punya rasa malu, itu sepertinya bahagia banget. Tapi sebenarnya tidak. Dalam diri mereka itu pikirannya resah, hatinya gelisah, dan hidupnya sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah, ini sangat tidak menyenangkan, bukan? Ya. Kita masuk pada materi, yaitu tentang pengertian tata krama. Apa toh sebenarnya tata krama itu? Tata krama adalah tata aturan yang baik. Penekanannya pada aturan yang baik yang dibuat oleh manusia. Jadi tata krama ini yang menentukan adalah manusia sendiri untuk menjaga keselarasan lingkungan masyarakatnya. Jadi bersifat baik, dibuat oleh manusia sendiri, bertujuan menjaga keselarasan
di lingkungan masyarakat itu. Tata krama itu sangat berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dalam pergaulan. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci, tata krama itu meliputi 1. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berhubungan dengan orang lain, hampir pasti melibatkan komunikasi lisan, baik secara bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Cara berkomunikasi, tata krama berkomunikasi lisan ini, contohnya yaitu dengan berbahasa yang baik dan sopan, memilih kata dan kalimat yang tepat. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Selanjutnya, tidak mendominasi pembicaraan dan juga tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan. Lebih jelasnya nanti kalian pelajari di buku paket. Yang kedua adalah tata cara dalam bermedia sosial. Sekarang zamannya atau era digital, kita sangat dekat dengan media sosial ini. Jadi dalam berkomunikasi dengan media sosial juga harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial. Jadi kalau kita upload gambar, tentunya gambar yang baik. Kalau memberi komentar, komentar yang baik. Karena apa yang kita upload, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, itu merupakan pencerminan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya ketika kita berbicara, jangan sambil berkacak pinggang, mata melotot, dengan nada yang tinggi, kaki dan tangan disilangkan. Nah, itu tidak baik. Tentunya dalam tata krama bersikap, ini kita harus memilih sikap yang baik. Silahkan nanti lebih lanjut dipelajari di buku paket pula. Yang keempat adalah tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam berpakaian ini langsung diatur oleh Allah. Ya, langsung diatur oleh Allah. Karena fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu surat yang ke-7, ayatnya adalah ayat 26 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Karena aurat itu merupakan bagian tubuh yang harus tertutup, sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Maka ini sangat istimewa karena langsung diatur oleh Allah. Dalam berpakaian dan berhias, itu merupakan keindahan tersendiri bagi manusia. Allah SWT juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi sehingga enak dipandang mata. Kita lanjutkan. Oke. Apa sebenarnya manfaat dari tata krama ini? Manfaat dari tata krama 1. Menjadi dihormati, disegani, dan dicintai orang lain. Karena kita segan kalau melihat orang yang mempunyai tata krama. Lain halnya kalau kita menyaksikan orang yang tidak punya tata krama. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Jadi kita merasa percaya diri karena sudah dicintai orang lain, sudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau sudah rasa percaya diri ini ada, hubungan baik sudah terjalin, dicintai orang lain, tentunya akan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, itulah manfaat dari tata krama. Ya, anak-anak, untuk materi pertemuan yang pertama itu sudah selesai. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui forum diskusi di UKLine maupun WA Group. Dan untuk pertemuan yang kedua nanti kita membahas tentang sopan santun. Kita akan membicarakan sopan santun, yaitu yang berkaitan dengan berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik sesuai dengan tata krama yang berlaku. Jadi ini nyambung. Dari pertama perilaku tata krama, yang kedua adalah sopan santun. Oke. Sekarang tugas untuk kalian. Buatlah rangkuman dari video yang sudah kalian amati tadi. Tulislah dalam buku catatan. Kalau sudah selesai, bisa diupload di UKLine atau foto dan dikirim ke Bu Winarsih melalui WA. Dari saya cukup sekian dulu. Silahkan dipersiapkan, kita masuk pada forum diskusi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.